lahir berbarengan seluruh kebaikan, ya. Lahir berbarengan seluruh keistimewaan, lahir berbarengan seluruh sebab-sebab keberkahan. Inilah kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hari paling indah bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi baginda Nabi Muhammad, malam paling indah malam Mi'rajnya, malam berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malam Isra Mi'raj itu terindah bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terindah bagi umatnya hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang-orang yang taat, nah keistimewaan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tapi hada lit-ta'iin, bagi orang yang taat khusus. Bagi yang tak taat, tidak kebagian kemuliaan tersebut. Kan tetapi jemaah sekalian, lahirnya Nabi Muhammad yang gak taat sekalipun kebagian keberkahannya. Dapat gak kebagian keberkahan? Ya dapat. Abu Lahab saking girangnya lahir keponakannya, gimana? Dia merdekain Thuwaibatul Aslamiyah gara-gara dia bawa kabar gembira bahwa Aminah telah melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad. Bawa kabar itu nyawain Thuwaibah diperdekain sama Abu Lahab. Dah ente khurrah, ente udah merdeka lah, nggak jadi budak lagi gara-gara ente bawa kabar kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi katanya bukan baginda, kelahiran Muhammad bin Abdullah bagi Abu Lahab. Annal adzan mukhaffaf fi kulli yawm al-itsnin li farhati bi Ahmad. Azabnya setiap hari Senin dikurangin, diringanin, ya. Diringanin gara-gara dulu pernah gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi orang kafir coba sekalian. Lahirnya Nabi Muhammad, orang kafir ikut gembira, kecipratan kebaikan, keberkahan. Gimana orang beriman ya? Gimana pecintanya? Gimana yang setiap malam Selasa baca maulidnya, malam Rabu baca maulidnya, malam Kamis maulidan, terus sampai bulan maulid, kadang satu hari 2 kali maulid, 3 kali maulid, ya bulan maulid, ya. Kalau kita kan nggak bulan maulid aja maulidan, baca maulid. Bulan maulid bisa 2 kali 3 kali, ya. Subuhnya di mana, tar duhanya di mana, zuhurnya di mana, ya. Di mana disamperin, ya. Bagi para pecinta gak ada alasan, mana juga berangkat, ya. Nah, hari ini diundang Wahib Ja'far, hari Minggu di sono dicari jauh, nyampe kan? Nah, nyampe kan? Nyampe. Nah, jauh aja, jauh. Kayak kepikiran diundang, saya berangkat gitu. Jauh, tapi kita bagaimana? Ya berangkat udah, mau kayak gimana juga berangkat. Nih jemaah dari sekarang udah heboh, pada viral. Maulid Habsyi Solo dan haul Habib Ali Habsyi Solo tanggal 14 November, masih 2 bulan lagi, ini hari dia udah pikirin gimana itu. Itu siapa yang gerakin kayak begitu hati? Orang-orang mau ke Solo udah mau ngapain mas? Beda tujuan, banyak yang beda tujuan bisnis, tujuan mau makan tengkleng di Solo. Ini anak majlis mikirin maulid Solo, yang nggak pernah tidur di hotel, di hotel. Masya Allah. Bagi para pecinta yang saya hotel berangkat, berapa hotel booking, ya. Anda juga bingung itu dari mana kekuatan anak majlis begitu. Berangkat Gojek aja ya. Lihat juga si Gojeknya duit haul Solo berangkat, haul Gresik berangkat. Yang gajinya banyak cuma kalian kayak Gresik ya, nyampe kalau Gresik Tanggul. Bagi muhibbin tahu tuh Allah alam tuh, itulah undangan keistimewaan dari Allah. Beruntung kita punya komunitas yang kayak begini, ya, komunitas yang kayak begini. Temen yang untuk berangkat, lu berangkat Solo, berangkat semuanya, nyuruh nyampe kayak begitu juga ya. Alhamdulillah kita di komunitas kayak begitu. Nah, mungkin kalau komunitas yang lain, ya nggak usah keluar sedikit, bukan berarti merendahkan, ngejelek-jelekin mereka. Nggak, semua juga mulia. Ya misalnya, lu berangkat besok dicek nih, berangkat, tiket berapa? 200.000 beli, ya kan? Bagi orang pecinta 200.000 murah, ya.
demi nonton tim kesayangannya, ya, tim kesayangan. Kayak gitu, orang kalau cinta ada kayak begitu, coba lihat, ya. Mau kayak gimana? Tungguin tiket berapa, ditungguin. Itu bagi pecinta sepak bola kayak gitu. Ya, teman-teman ada yang juga sepak bola. Nah, mas, mubah. Yang penting sholat aja coba. Jangan nanti uzur, Ustaz, lagi nonton timnas uzur, Ustaz. Ada di stadion, Ustaz. Pak, nggak ada tempat sholat. Nah, uzur dari mana? Fikihnya kedalaman ngaji gitu ya. Ala kulli hal, coba lihat. Jadi kita beruntung di komunitas yang bagus, ya, komunitas yang sehat, komunitas yang selalu mengingatkan momen istimewa. Ini Sorah, ini berkah, keberkahan dari doa orang tua kita yang terdahulu juga. Bisa dikumpulin kayak begini. Kita sebelumnya mungkin nggak pernah minta bisa duduk kayak begini. Jam-jam segini orang udah di rumah, depan TV-nya, depan handphone-nya. Tapi nanti datang macam-macam nih, dari Depok, dari Johar, dari Cakung, berangkat ke sini. Dan alhamdulillah semuanya mudah-mudahan tergantung niatnya masing-masing, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah itu ada di grup, ada share nasihat wasiat dari Sidi Habib Umar, wasiat yang harus selawat yang harus dibaca, selawat yang harus dibaca 3.000 kalau bisa lebih. Sampai selawatnya dibaca 3.000 kalau bisa lebih, ya maksudnya. Arti 3.000 itu minimal di sini rumah, kira-kira lebih bagus, lebih bagus. Banyak nggak 3.000 gimana kan? Hah? Banyak nggak 3.000? Dikit ya. 3.000 dapat apa coba? 3.000 ya. Dapat makan apa? 3.000 ya. Parkir Indomaret aja 2.000 ya. 3.000 sedikit, kalau ada kurs pakai duit sedikit 3.000. Giliran selawat 3.000 kan, masya Allah 3.000 selawat, banyak banget 3.000. Tapi kalau kita terima duit 3.000, receh. Ada yang kita kasih 3.000, receh, kecil. Nah, selawat, ya harusnya kita juga menaruh ikhtiar. Ini keberuntungan bagi kita punya guru Syed Habib Umar, perhatian ngasih nih kalau mau tips selawatnya dikasih apa? Tips selawatnya. Ini selawatnya di Syed Habib Umar, kalau yang udah ada di grup bisa dilihat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salata ahli samawati wa ahli al-ard wa afini wal tufbi fi umuri kullaha wa ajri ya rabbi lutfakal khafi fi umuri wa umuri muslimin wa sallim taslima. Artinya, ya Allah, limpahkanlah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, selawatnya penduduk langit, selawatnya penduduk bumi. Oh, masya Allah, selawat, kita baca selawat. Jadi ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, selawatnya penduduk langit, selawatnya penduduk bumi. Wa afini, berikanlah kami afiah, kesehatan zahir dan juga batin, kesehatan jasadnya, kesehatan rohanianya. Ada orang jasadnya sehat, rohaninya rusak, gimana? Rohanianya rusak. Ya, dia putus asa dari rahmat Allah sampai dibunuh diri, coba sekalian. Ya, ada kayak begitu. Itu di jasadnya sehat, rohnya rusak, rohanianya rusak. Ada orang rohaniahnya sehat, rohaniahnya sehat, hatinya connect sama Allah, tapi diuji dengan sakitnya jasad, jasadnya sedang menderita sakit. Maka afini ini ya afiyah zahiran wa batinan, rohnya sehat, jasmaniahnya sehat. Wal tufbi fi umuri kulliha, dan anugerahkanlah kepadaku kelembutanmu, kelembutan engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelembutan apa? Fi umuri kulliha, di segala urusanku, di segala urusan kita. Ada yang mau wisuda, ya, habis selesai skripsi, wantuf, beri kelembutan, beri kelembutan. Ada yang lagi cari pekerjaan, cari apa, semuanya lah, urusannya banyak, kita banyak urusan. Wantuf fi umuri kulliha, di segala urusan kita, yang mau mulai bisnis, mulai pekerjaan,
yang lagi anaknya sakit, yang lagi anaknya mau sekolah, urusan banyak urusan kita. Tapi minta sama Allah dengan berkah selawat, wa tuhbi fi umuri kulliha wa ajri ya Rabb lutfakal khafi fi umuri wa umuril muslimin wa ajri ya Rabb. Ya Allah, alirkanlah kelembutanmu yang maha lembut pada urusanku dan urusan seluruh kaum muslimin. Urusan seluruh, jadi bukan cuma egois buat urusan kita aja, urusan semuanya kaum muslimin. Ya, kepentingan umat Islam semuanya. Umat Islam punya kepentingan, ya udah, ya Rabb bantu berkah salam. Wasallim tasliman, dan kesalaman dan salam dan keselamatan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca 3000 fi syahri Rabiul Awal. Fi syahri Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita bisa membacanya juga sekalian, bukan cuma membaca tapi juga meresapi, bermunajat. Kemarin sebagai yang hadir di Cibiul bulan lalu, Syed Hamid bin Umar, putranya Syed Hamid Umar itu memberikan makna yang ajib, yang Al-Fakir pun juga baru ngeh gitu. Selama ini sering mendengar, tapi belum ketemu alasannya. Apa sih alasannya? Kita sering mendengar adimis salata ala nabi fa inna qabulaha hatman bila taraddudi. Senantiasa engkau selalu berselawat pada baginda Nabi Muhammad SAW karena pasti dikabul. Gak ada keraguan, pasti dikabul oleh Allah, Pak, gak ada keraguan. Kata Syed Hamid bin Syed Umar, maknanya apa? Maknanya orang yang selawat lagi lalai, sambil riak, sambil sombong, sekalipun dia berselawat pada baginda Nabi Muhammad SAW, dikabul. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kita ketika berselawat, minta pada Allah, ya Allah, limpahkanlah selawat untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah selawat untuk Nabi Muhammad. Yang pertama, ini seorang hamba berselawat, ya Allah, minta maaf, limpahkan selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, kita mendengar firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah beserta malaikatnya dari dulu sampai sekarang dan seterusnya senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, ya Allah, limpahkanlah selawat. Nah, jadi jemaah sekalian, tanpa kita berselawat pun minta kepada Allah supaya Allah berselawat pada Nabi Muhammad, Allah berselawat. Tanpa kita minta, ya Allah, limpahkanlah selawat pada Nabi Muhammad, Allah berselawat. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan limpahkanlah selawat pada Nabi Muhammad. Nah, Allah pasti selalu berselawat. Maka maksudnya kabul di sini, Allah pasti selalu berselawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita mintanya sambil malas, sambil dalam keadaan hati lalai, tetap Allah selalu berselawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita minta gitu, limpahkanlah selawat untuk Nabi Muhammad dari Allah, bukan dari kita, tapi dari Allah SWT. Nah, Allah selalu memberikan selawat pada Nabi Muhammad SAW. Itu makna kabul yang didefinisikan oleh Syed Hamid bin Umar. Maka siapapun berselawat dalam keadaan apapun pasti dikabul. Memang Allah selalu berselawat. Maka itu dalam keadaan lalai, dalam keadaan ria, dalam keadaan sombong kayak begitu. Apalagi dalam keadaan tulus. Apalagi dalam keadaan tulus, ikhlas, pahalanya berlipat-lipat lagi. Pahalanya berkali-kali lipat. Itu seorang makna yang istimewa dari Syed Hamid bin Syed Umar. Orang kita dapat terus ya dengan Syed Umar, orang yang punya dunia sendiri. Kita di Darul Mustafa, Syed Hamid satu angkatan di atas sana sedikit. Syed Hamid satu angkatan di atas sana sendiri. Orangnya gak banyak komunikasi. Kalau kita banyak ngobrol ya, banyak majelis ya. Ketemu warung dikit, nyanyi ya, makan bakhamri, roti, ngobrol. Beliau hari-hari kitab ya. Mana kitab? Kalau nggak kitab dia di musola sholat. Kalau sholat kadang sering nangis. Sering nangis. Itu apa keadaannya gitu. Dan waktu Al-Fakir di sana belum pernah mendengar nasihat ceramahnya beliau. Maka pas lagi hadir di MRBJ di Tangerang sana subuh, masya Allah, kita juga takjub, ini mah benar syibul medali kan asal. Nih emang anaknya singa bisa dibilang gitu. Ya, orang tuanya singa podium nih, emang anaknya luar biasa. Kalamnya itu zauk, ada rasanya coba.
kita bisa nyicipin itu, nikmatin rasanya tersebut dari ucapan-ucapan Imam Sayyid Hamid bin Sayyidil Habib Umar. Itu putra Sayyidil Habib Umar yang Masya Allah ya, makanya Al-Bakir dapetin waktu itu nggak banyak, beliau bukan orang yang banyak interaksi bercanda sama majalah sama, tapi aktivitas kita sholat, dan memang banyak belajar juga dari ulama Mesir, dari ulama Syam, dan sampai menjadi orang tua. Kemarin tuh yang sebulan yang lalu menjelaskan makna selawat di Cidodol dengan makna yang sangat amat istimewa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga keluarga besar Sayyidil Habib Umar. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, kita baca main dulu ya, bidayah dulu deh. Kita baca bidayah dulu sedikit dah. Masuk dari masih pembahasan kita, kalau kita mencari sahabat teman, cari sahabat teman, maka cari yang pertama syaratnya kata orang yang punya akal, orang yang akal. Yang akal di sini bukan orang akal cerdas matematikanya, bukan, tapi orang yang akal itu ya orang yang bisa benar-benar berusaha memberikan manfaat untuk kita berdasarkan ilmu. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, harus cari sahabat yang memiliki akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus salah satu cirinya ialah mampu menahan amarahnya, menahan syahwatnya. Dan malam hari ini kita bahas yang ketiga, as-salah. Qala al-Imam al-Ghazali al-thalith rahimahullah, nafa'na bihi wa bi ulumi fid darin amin radhiyallahu anhu. Al-thalithah as-salah, fala tashhab fasiqan musirran ala ma'siyatin kabiratin, lianna man yakhafu Allah la yusirru ala kabiratin, wa man la yakhafu Allah la tu'man ghawailuhu bal yataghayyar bitaghyir al-ahwal wal ahraq. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Fahdhar suhbatal fasik fa inna musyahadatal fisqi wal ma'siyati 'ala ad-dawam tuzilu 'an qalbika karahiyatal ma'siyah wa yahunu 'alayka amruha, wa lidzalika hana 'ala qulubi ma'siyatil ghibah li'ilfihim laha walau ra'awha khataman min dhahabin aw malbusan min haririn 'ala faqihin lastadda inkarahum alaihi wal ghibah asyaddu min dhalik. Jemaah, poin yang ketiga kata Imam Ghazali, bersahabat dengan orang yang sholah. Sholah ini orang yang soleh, orang yang baik ya. Orang yang baik itu yang kayak gimana? Nah, sini kata Imam Ghazali, bersahabat sama orang soleh. Fala tashab fasiqan, jangan bersahabat sama orang fasik. Orang fasik ini kayak gimana coba sekalian? Kita sering mesti orang fasik. Orang fasik ini menurut definisinya Imam Ghazali, orang yang fasik musirran ala maksiatin kabiratin, orang yang hobi senantiasa terus-menerus berbuat maksiat yang besar. Senantiasa terus-menerus berbuat maksiat yang besar. Ada orang berbuat maksiat besar, buru-buru istighfar, minta maaf, minta ampun sama Allah, ditinggalin. Nah, ini orang yang ghaflah saat bermaksiat. Begitu dia maksiat, sadar, istighfar, dia ingat Allah SWT. Tapi orang fasik bermaksiat besar, dia continue istiqomah dalam kemaksiatan, diulangin lagi, maksiat yang besar. Orang tadinya maksiat besar, lama-kelamaan karena biasa dianggapnya seperti hal yang biasa, maksiatin kabiratin. Maka kata Imam Ghazali, jangan bersahabat sama orang yang bermaksiat besar. Maksiat besar satu ya, orang yang musyrik billah, orang yang menyekutukan Allah, orang yang durhaka sama orang tuanya, orang yang ninggalin sholat, orang apa lagi yang termasuk minal kabair. Minal kabair itu dosa-dosa yang kalau kita langgar rasanya nggak cukup dengan istighfar aja, harus dengan ada had itu apa ya, hukuman karena dia sudah melampaui batas ya. Kayak misalnya orang mabuk dicambuk 40 kali, orang zina dicambuk 100 kali,
udah nikah, zina, dirajam. Itu orang maksiat besar. Kita jangan berteman sama mereka. Temenan sama orang mabuk, kira-kira gimana? Ngajak ngobrol aja nggak nyambung, ya? Ngajak ngobrol aja kita nggak nyambung, maka nggak usah bersahabat sama mereka. Mabuknya cuma sekali ya, mungkin dia kemarin lalai, ghaflah, sekarang dia udah bekhair, sahabat, tarik. Tapi kalau ngulangi lagi, udah jauhin. La tashab fasiqan musirran ala maksiatin, lianna man yakhafullah la yusirru ala kabirah. Orang yang takut sama Allah nggak bakalan terus menerus ngerjain dosa besar. Mungkin di antara kita ada yang pernah jatuh pada jurang maksiat tersebut. Tapi gini hari, aneh kamu balik lagi, aneh taubat, aneh nyesel. Itu orang yang udah at-taib min adz-dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang sudah bertaubat dari dosa kayak orang yang punya dosa. Udah minta maaf sama Allah, dia bersih lagi. Tapi kalau orang kayak gini habis ngerjain maksiat malam ini, besok ini lagi ya, kumpul lagi kita, besok ketemu lagi ya. Jadi dia habis ngerjain maksiat, besok niatannya maksiat lagi buat besoknya. Niatannya maksiat lagi buat besoknya. Nggak ada keputus, maka seolah-olah terus menerus hidupnya penuh kemaksiatan. Gara-gara nggak pernah berhenti dari berbuat niatan hatinya untuk berbuat maksiat. Tapi kalau orang jatuh hari ini, aneh nggak akan baik lagi. Aneh udah tobat, udah sebagainya. Berhenti, dia menuju Allah SWT. 2 bulan berikutnya jatuh lagi. Nah, ini orang masih butuh ditarik lagi. Bukan orang fasik. Orang fasik habis maksiat lanjutin lagi. Berikutnya. Wa man la yakhafullah la tu'man ghawailuhu. Orang yang enggak takut sama Allah, ente enggak bisa selamat dari ancamannya. Ente pun bisa terancam. Ente masih temenan sama orang yang enggak takut sama Allah. Makanya kan kita doanya di wirid Syekh Abu Bakar bin Salim gimana? Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Ini pada dibaca kan ya, coba saya. Banyak enggak biar Syekh Abu Bakar bin Salim pendek gimana? Ya Allah, aku ini takut padamu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, aku ingin takut padamu. Aku juga takut ya Allah kepada orang yang takut padamu. Aku juga takut ya Allah kepada orang yang gak takut padamu. Bahasanya Syekh Abu Bakar bin Salim itu, Masya Allah. Pertama dia ungkapin, aku takut padamu ya Allah. Takut kepada orang yang takut padamu. Siapa orang yang takut pada Allah? Nabi Muhammad SAW. Khawatir kita gak bisa memberikan haknya. Siapa orang yang takut pada Allah SWT? Para aulia Allah, ulama, orang-orang soleh. Khawatir kita nggak bisa ngikutin mereka, orang-orang soleh, nggak bisa memberikan haknya, kehormatannya. Ini orang yang takut pada Allah, orang-orang soleh, pemimpinnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhafu mimman la yakhafu minka. Aku pun juga takut pada orang yang nggak takut padamu ya Allah. Siapa orang yang nggak takut pada Allah? Yang tak takut pada Allah kan para ahli maksiat, ya. Makhluk yang tak takut pada Allah ya iblis. Jadi kita takut tuh sama mereka, takut sama orang-orang yang bermaksiat. Kenapa cuman? Ya khawatir kecipratan kita, kecipratan maksiatnya, kecipratan siksanya, gara-gara kita gagal menegurnya, nggak perhatian kepada mereka yang bermaksiat pada Allah. Kita asik-asikan majlis. Di rumah kita ada yang nggak sholat, di rumah kita ada yang kita nggak tegur. Orang kayak begitu bikin serem, cuman lihat, ya nggak? Satu, bisa nularin ke kita, nularin ke keluarga kita, nularin ke anak kita. 2, bisa aja kita kecipratan siksanya. Wah, kau ini susah banget rezeki ya. Ada yang nggak sholat sih dulu ini. Membantunya misalnya nggak sholat. Satpamnya misalnya nggak sholat, ini yang bikin seret rezeki ini. Maka wa khafu mimman la yakhafu. Kemudian dari itu Masya Allah misalnya Allah bihaqqi man yakhafu minka. Ya Allah, dengan kehormatan Nabi Muhammad yang takut padamu, dengan kehormatan aulia dan orang-orang soleh yang takut padamu,
najjina, selamatkan kami, mimman la yakhafu minna, kepada selamatkan kami dari orang-orang atau dari makhluk yang gak takut padamu. Oh, dibaca kapan Gus Syekh Abu Bakar bin Salim? Biasanya kalau dalam mushaf dibaca tuh sebelum sholat, ya. Sebelum sholat, sebelum baca subhanallah, subhanallah, itu baca wirid Syekh Abu Bakar bin Salim. Tahu nanti habis subuh kita baca, sebelum baca wirdul latif. Amalin, coba lihat. Ya, meskipun sehari sekali, Allah dah seminggu sekali. Yang penting kita pernah ngamalin. Punya ketersambungan dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Man la yakhafullah la tu'man ghawailu. Orang yang tak takut sama Allah, ya, tidak bakalan selamat dari ghawail, ancaman mereka. Bal yataghayyar bi taghyir al-ahwal wal a'rad. Bisa merubah-rubah dia. Berubah-ubah keadaannya. Qala Allah Ta'ala Nabi, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu." Wahai Muhammad, jangan kau panuti atau turutin, taat kepada orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Kami lalaikan hatinya. Jadi bukan dia enggak berzikir pada Allah, tapi Allah yang enggan didikirin namanya orang. Jadi bukan dia nggak mau zikir, tapi Allah nggak mau disebut namanya oleh orang ini orang. Enak kan maksudnya gitu? Ya pas banget ya kayak gitu. Kayak orang bilang apa? Ada orang yang haji umrah, tapi dia nggak ziarah Nabi Muhammad SAW. Aneh nggak mau ziarah. Bukan dia nggak mau ziarah Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nggak mau diziarahi namanya orang. Lebih nyesek zaman sekalian kayak begitu. Lebih nyesek ya. Ini tempat rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda nggak mau ke masjid? Bukan dia nggak mau ke masjid. Emang masjid tempat suci ini nggak mau didatengin namanya orang. Lebih nyesek zaman sekalian kayak begitu. Ya? Lebih nyesek. Maka bahasanya wala tuti' Muhammad Rasulullah, nggak usah taat, nggak usah ikutin orang-orang yang kami lalaikan hatinya. An-dzikrina, dari zikir mengingat kami. Wattaba'a hawahu fakana amruhu furudha, dan ngikutin hawa nafsunya, maka urusannya ini kelewatan batas. Ini kan ayat awalnya di surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna. Itu ayatnya. Kata Allah, wahai Muhammad, sabarkan dirimu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang yang selalu bermunajat, berdoa, berzikir kepada Allah. Bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi dan di waktu petang. Ini sekarang waktu petang, malam. Disuruh sabar kita. Ya Allah baca Yasin, ya Allah Maulid, ya Allah baca kitab. Sabar di majlis kayak begini suruh sabar juga tuh. Bawaannya kita udah mau pulang aja. Aneh keluarnya bukan baru tadi habis Isya aja mana kalian. Dari jam 7:30 udah nganterin bocah tadi ke sekolah, setengah di Cipinang. Dari situ lanjut ke majlis muashalah dari sama Habib Mujtaba sampai jam 3 habis itu markas dan itu Syafi'iyah ke sini. Kan bawaannya udah merubah aja. Dan wah sok paling capek itu kayak paling capek. Enggak paham. Di sini ada yang jauh lebih capek. Ada yang jauh lebih capek. Capek pikirannya, capek fisiknya. Tapi maksudnya kita belajar disuruh sabar. Hadir majlis kayak begini disuruh sabar. Ada orang kan yang udah nggak betah aja. Ada saja cepetan ya. Ada orang gitu. Munafik fil masjid kasamaki fil bar. Orang munafik di masjid kayak ikan di daratan, gimana? Enggak betah. Mukmin fil masjid kasamaki fil bahr. Seorang mukmin di masjid kayak ikan di lautan, betah habitatnya di situ. Orang munafik, habitatnya bukan di masjid, kelompok-kelompok deh. Imam lama dikit udah dehem-dehem, ya. Mau terawih lihat jadwal imam, ya. Terlambat 10 menit, 12 menit, 5 menit, didumelin kayak gitu ya. Bawaannya dia mau pulang aja. Nah, itu gitu coba kalian. Jadi wasbir nafsak
Muhammad sabarin diri. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal, bersama orang yang selalu zikir di pagi dan di petangnya. Yuriduna wajha, mereka itu mengharapkan ridhonya Allah. Yang zikir pagi dan petang tuh di majlis pengen mengharapkan ridho Allah. Ada yang datang sini cuma mengharapkan ntar makan nasi goreng, misalnya ada nggak? Nasi goreng, ya kita beli 15.000 20.000 dapat. Tapi ada maksud yang lebih tinggi lagi. Ada yang dapat rezeki, dapat bulanan, dapat gaji. Apa lagi yang mau cari? Ini mah udah pasti dijamin sama Allah. Nggak dicari aja kadang rezeki bisa dapat gitu. Nggak dicari kadang bisa dapat nyamperin rezeki kita. Tapi hidup di dunia kita dituntut untuk mencari ridhonya Allah. Ridho Allah jalannya banyak. Yang dia punya orang tua, di situ ridhonya Allah SWT. Yang dia punya siapa lagi? Seorang istri punya suami, di situ ridhonya Allah. Ada majlis di sini, majlis kebaikan, bisa jadi di situ juga tempat keridhoannya Allah. Maka cari. Yuriduna wajah, wala ta'du ainaka anhum. Ente jangan berpaling, jangan ngeremehin. Apa yang majlis begini, majlis ngeremehin gitu ya. Wala ta'du ainaka turidu zinatal. Kalau ente kayak begitu, turidu zinatal hayatid dunya. Ente pengen mendapatkan urusan dunia, ngeremehin. Orang yang kejar dunia kayak gitu, ngeremehin kayak begini. Baik, mana sih nggak ada cuan deh, ya kan? Orang zaman sekarang nyari cuan, duit kan itu. Nah, kalau ada duitnya gua hadir. Ada kebulinya nggak? Ada kebulinya gua hadir. Nggak ada kebulinya nggak? Nah, turidu zinatal hayatid dunya. Nah, sebenarnya ini ayat turun menceritakan tentang Ahlus Suffah. Nabi Muhammad disuruh ente jangan jauh dari mereka. Wahai Muhammad, jangan jauh dari Ahlus Suffah. Ahlus Suffah orang fuqara muslimin, orang-orang fakir di muslimin. Kerjaannya nggak ada, cuma pikiran aja. Pagi sore di masjid, pagi sore di masjid. Tuh orang ngarepin ridhonya Allah. Kata Allah, tuh orang ngarepin ridhonya Allah. Kalau ente menjauh dari mereka, berarti kau ngejar urusan dunia. Wala tuti'man awfal kama. Itu jangan bersahabat sama orang fasik. Fahdhar suhbatal fasik fa inna musyahadatal fisqi wal ma'siyah 'ala ad-dawam tuzilu 'ala qalbika karahiyatal ma'siyah wa yakunu 'alaika amruha. Ente waspada, jangan bersahabat sama orang fasik. Gara-gara keseringan temenan sama orang fasik, ngelihat maksiat jadi biasa. Matanya udah nggak sensitif, matanya udah nggak sensitif. Tadinya sensitif, sensornya tajam, ada masuk, oh nggak bisa. Tapi circle-nya di situ udah orang fasik semuanya cuma lihat, udah diem aja deh. Ya. Nih, pegang buat deh. Udah masuk circle itu cuma lihat. Nah makanya di sini hati-hati. Kalau lama-lama berteman sama orang fasik, coba lihat. Ngelihat maksiat tuh udah jadi hal yang biasa, jadi akhirnya jadi nggak yang istimewa, nggak yang menyeramkan, nggak yang menakutkan, aja biasa aja. Walidzalika hana ala qulubi ma'siyatil ghibah. Maka banyak orang yang udah bersama orang fasik sama ghibah biasa aja, ghibah udah santapan hari-hari. Tapi bagi orang yang jarang ghibah, dengar ghibah tuh udah pengang kupingnya, pengang kupingnya. Sama kayak seorang ahli fikih diungkapin di sini. Orang ahli fikih melihat laki-laki pakai cincin emas, kira-kira gimana? Boleh nggak laki pakai cincin emas gimana? Boleh nggak nih gimana laki pakai cincin emas? Boleh nggak? Cincin emas laki-laki lah boleh. Emas cuma buat perempuan ya teman. Emas tuh buat perempuan. Itu perempuan tuh emang demenannya kayak begitu. Kalau laki-laki demenan apa? Demennya perempuan. Perempuan demennya emas. Kan gimana? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan bagi laki-laki wanita salihah. Ya, wanita salihah. Tapi kalau perempuan, kalau perempuan dia minta emas, cuma lihat, dia beliin. Memang dia demenannya kayak begitu. Ya. Kalau laki-laki, udah demenannya. Alah kelihatan, nyasar juga. Bagus. Jadi orang ahli fikih melihat orang pakai emas, laki-laki pakai emas, cuma
matanya tuh udah haram ente laki-laki pakai emas, atau malbus min harir, pakaian dari harir, dari sutra harir, bukan Toyota Harir ya, karena Toyota Harir. Harir sutra, haram bagi laki-laki pakai kain sutra. Can ada nih apa sutra, kain sutra, itu tulisannya doang kain sutra. Sutra itu kagak, sutra bukan gocap kan. Mahal di sekalian, nggak ada yang gocap. Tulisannya doang sutra. Pakai kain sutra, bener kain sutra, kain tulisannya sutra, harganya mahal. Maka sutra nggak boleh, laki-laki nggak boleh. Laki-laki harir itu nggak boleh, itu pakaian nanti di surga aja. Nah orang-orang ahli fikih ngeliatnya kayak bangsawan laki-laki pakai kain sutra, pakai emas, itu matanya panas banget, kesel banget. Ini masih lihat, ngeliat kemaksiatan kayak begitu. Wal ghibah asyaddu min dzalik. Maka sebenarnya sama, ghibah itu lebih parah dari pakai emas laki-laki, pakai sutra. Cuman gara-gara udah sering jadi biasa. Hal yang biasa bisa karena biasa. Kuping udah terbiasa ya udah. Jadi nggak sensitif lagi. Fahdar suhbatal fisqi. Maka waspada dari bersahabat dengan orang-orang fasik ya, bersahabat. Kalau emang harus bersama mereka jemaah sekalian, kita sulit keluar dari tempat situ dan dalam keadaan yang memaksa, maka perbanyak zikir. Lagi duduk bareng sama dia, zikirin aja. Karena lagi ghibah, orang lagi ghibah. Kalau maksiat mata, dia tinggal merem, selesai. Ya, tutup mata selesai. Kalau lagi ghibah tutup kuping gimana? Lu kenapa ya kuping? Kurang dah, gua kencengin lagi ya. Maka kadang susah lagi ghibah. Kata Imam Nawawi, kalau emang sulit kayak begitu, paling enggak ente baca zikir. Nih lagi ngobrol nih bertiga berempat lagi ghibah. Ente zikirnya dalam hati. Jadi kupingnya ente ada di situ, tapi sebenarnya lagi nggak dengar, lagi fokus. Jadi kafarahnya demikian, ngapusnya demikian. Dan ini sulit. Anda juga cuma bisa teori doang. Tapi teorinya kayak begitu cuma kan. Kalau bisa praktekin di kehidupan kita, cakep banget. Jadi wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Itu poin yang bisa kita sampaikan. Cukup dulu deh sampai situ dulu jemaah sekalian. Tadi ini mau buka sirah nih, tapi insyaallah di pertemuan yang akan datang deh. Panjang umur, sehat afiat. Jemaah sekalian, ada majlis-majlis maulid memungkinkan kita hadir di mana aja. Ya di mana aja. Insyaallah di mana disebutin Rasulullah SAW, itu akan membawa efek untuk tubuh kita, untuk kehidupan kita. Yang terdekat nanti sudah Ja'far hari Minggu. Anda juga belum pernah cari sama. Dan nanti juga di tempatnya Arifnya di Taufik. Dan ada yang undang nanti di Ittihad hari Sabtu 8 Oktober. Sabtu 8 Oktober subuh ya. Sabtu 8 Oktober subuh. Ada hadrahnya MR insyaallah. Tim hadrahnya MR bersama Habib Syafiq, Habib Muhammad bin Hussein, Habib Taha dan yang lainnya. Pagi pas 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Amin. Sudah cukup untuk kesini. Maulidul hadi salama at-lil ajyalin nurukal ali tasama min himal baitil majid. Maulidul hadi salama at-lil ajyalin nurukal تسامى من حمال بيت المجيد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد
رأتي الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Infakkan sebagian hartanya itu jadi kita tiap majelis kisaran 250.000 buat konsumsi ya, terkumpul kadang 200.000, 100.000, 160. Jadi bagi jemaah yang lagi kelebihan dompetnya ketebelan jemaah sekalian boleh dah buang-buang ke sini berkahannya. Jadi dari kita oleh kita untuk kita semua. Dan Maulid Al-Ikhwan belum kita beri tanggal, insyaallah kita bisa kerjasama dengan Al-Ikhwan yang munafik barang maulidnya, tapi kemungkinan nanti masih di akhir-akhir lagi. Kita baca Fatihah, yang hadir diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Ya, untuk orang tua kita, sahabat kita yang sedang sakit, siapa yang sakit mudah diberikan kesembuhan berkah Fatihah yang kita baca. Yang telah berpulang ke rahmatullah dan kuburnya dengan roba min riyadil jannah. Guru kita Sayyidina Habib Umar, mudah-mudahan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala keberkahannya mengalir untuk kita semuanya. Tilka niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.